Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada awal pertemuan kita kali ini kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua yang sangat-sangat banyak. Sehingga lagi-lagi di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hidayah dan taufiknya, serta menjauhkan kita dari mara bahaya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid kita tercinta ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, segenap para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalan mereka hingga hari kiamat. Hadirin sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Seperti biasa, kajian kita pada malam yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab salah satu usul, 3 pokok dasar yang mesti kita ketahui dalam agama kita. Bahkan 3 ilmu ini termasuk ilmu yang wajib hukumnya untuk dipelajari. Di antara yang menunjukkan bahwa ketiga ilmu ini wajib, dalilnya adalah bahwa setiap kita jika dikuburkan, meninggal kemudian dikuburkan, akan datang 2 orang malaikat kepada setiap kita tanpa terkecuali,
dia muslim, non muslim, mau laki, mau perempuan, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda. Apa yang ditanyakan? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rob kamu? Apa agama kamu? Dan siapa nabi kamu? Karena itu merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada seorang muslim untuk mempelajari ketiga ilmu ini, sehingga dia bisa memahaminya, mengamalkan dalam kehidupan dunianya. Akibatnya dia insya Allah akan selamat dari fitnah kubur. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ibadah adzabhu, ibadah menyembelih. Bahwa menyembelih itu ibadah di dalam agama kita. Tidak boleh kita menyembelih untuk selain Allah. Sekarang kita masuk macam ibadah terakhir dari macam-macam ibadah yang disebutkan oleh penulis. Ini penulis menyebutkan macam-macam ibadah dalam kitab salah satu usul sebagai sampel saja, bukan berarti pembatasan. Selain ini bukan ibadah, tidak. Itu pertama. Yang kedua, karena ibadah-ibadah ini seringkali seorang muslim terjerumus ke dalam kesyirikan tanpa disadarinya. Karena itu penulis membawakan macam-macam ibadah ini, tidak membawakan yang lain seperti taubat dan seterusnya. Apa macam ibadah yang akan kita pelajari? Yaitu ibadah nazar. Nazar itu dalam bahasa Arab, asal katanya atau maknanya secara bahasa adalah ijab, dari aujaba yujibu ijabun. Secara bahasa artinya mewajibkan, atau alzama yulzimu ilzamun. Bapak-bapak mungkin sebagiannya pernah belajar bahasa Arab, pernah dengar. Artinya adalah mewajibkan, mengharuskan. Contoh misalnya ungkapan nadartu ala nafsi. Artinya dalam bahasa kita, aku mengharuskan untuk diriku, aku mewajibkan kepada diriku. Artinya itu secara bahasa. Adapun secara istilah, maka para ulama beragam ketika mendefinisikannya, tapi maknanya sama, walaupun ungkapan-ungkapan mereka itu berbeda. Seperti misalnya sebagian ulama mendefinisikan nadar itu an-nadru huwa ilzamul insani nafsahu bisyai'in ma aw ta'atin lillahi ghaira wajibatin. Nadar adalah, kata sebagian ulama, seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu tertentu. Misalnya dia mewajibkan kepada dirinya, saya nadar mau jalan dari Bandung ke Sumedang. Saya nadar kalau tender saya berhasil, rumah saya laku, umpamanya mau berdiri selama 1 jam di lapangan. Ini nadar yang mubah. Auta'atinman, kata ulama, atau dia bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau lulus ITB, saya mau puasa Senin Kamis selama sebulan. Nah, itu nadar yang bentuknya ketaatan. Kalau saya punya anak laki-laki, saya mau menyembelih sapi lalu dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat. Ghaira
wajibatin yang pada asalnya ketaatan tersebut enggak wajib. Kayak puasa Senin Kamis tadi, menyembelih 1 ekor sapi, pada asalnya enggak wajib buat orang tersebut. Tapi menjadi wajib karena dia sendiri yang mewajibkannya. Makanya didefinisikan ilzamul insan nafsahu bisyai'in ma. Seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu tertentu atau ketaatan kepada Allah yang pada asalnya enggak wajib. Yang pada asalnya ketaatan tersebut enggak wajib. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mendefinisikannya ilzamul insan nafsuhu bi syai'in lam yulzimuhu bi asli syar'i. Seseorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syariat. Asalnya enggak wajib. Puasa Senin Kamis selama sebulan asalnya enggak wajib. Tapi dirinya sendiri yang mewajibkannya. Ya. Apakah nazar ini harus dengan lafaz tertentu? Kata para ulama tidak mesti dengan lafaz tertentu. Artinya enggak mesti ada kata nazarnya. Tidak mesti harus ada kata nazarnya. Sehingga setiap kata yang menunjukkan keharusan, kewajiban, maka dianggap nazar. Misalnya seseorang mengatakan seperti tadi, kalau saya lulus ITB, saya akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Kalau saya punya anak laki-laki, saya akan menyembelih sapi. Dan harus terucap, Pak ya. Nazar itu harus terucap. Kalau baru sebatas di hati, keretek niat gitu Pak, itu tidak dianggap nazar. Harus terucap dari lisan kita. Kalau baru keretek hati, niat di dalam hati kita, tekad, itu tidak dianggap nazar. Sama seperti sumpah. Orang kalau bersumpah dianggap kapan? Setelah dia mengucapkan demi Allah saya akan ke sana. Maka kalau nggak ke sana dia harus bayar kafarat karena dia udah bersumpah. Demikian juga kalau seseorang bersumpah di dalam hatinya, demi Allah saya akan, tapi di dalam hati nggak diucapkan, maka itu tidak dianggap sumpah. Jadi sekali lagi, dalam nazar itu tidak ada lafaz khusus. Nggak mesti lafaznya itu saya bernazar akan melakukan ini dan itu. Saya bernazar untuk Allah, kalau rumah saya laku, saya akan begini dan begitu. Nggak mesti. Kata para ulama, setiap kata intinya yang menunjukkan keharusan, yang menunjukkan kewajiban, maka itu dianggap nazar. Meskipun kata tersebut lafaznya bukan nazar. Meskipun lafaz tersebut, kata tersebut lafaznya bukan nazar. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Kita lanjut. Nazar ini ibadah Pak di dalam agama kita. Karena itu wajib menunjukkan nazar ini hanya untuk Allah. Tidak boleh memperuntukannya untuk selain Allah. Misalnya ada orang mengatakan kalau saya punya anak, saya akan bernazar menyembelih seekor domba untuk wali fulan. Saya bernazar akan menyembelih seekor sapi untuk Nyi Roro Kidul, misalnya. Tidak boleh, karena ini ibadah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari,
Kaidahnya di dalam tauhid, man sarafa syai'an minal ibadah li ghairillah faqad asyrak. Itu kaidahnya. Siapa yang memalingkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi orang yang berbuat syirik itu boleh jadi dia kalau berdoa untuk Allah. Kalau meminta, dia meminta kepada Allah, menyembelih untuk Allah. Tapi ketika bernazar, dia bernazar untuk selain Allah, maka orang tersebut dalam agama kita dianggap orang yang telah mempersekutukan Allah. Apa dasarnya? Bahwa nazar ini ibadah, dasarnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama. Dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kita sebutkan satu-satu. Dalil dari Al-Quran, di antaranya firman Allah, Quran surat Al-Insan ayat 7. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang artinya mereka orang-orang yang beriman itu memenuhi nazar mereka dan takut akan suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, summal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Yang artinya kata Allah, kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka. Maksudnya melaksanakan, memenuhi nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah Allah, Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, ya, rumah Allah yang mulia. Itu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan bahwa nazar itu ibadah. Dari mana kita tahu? Pertama, ayat Al-Insan, Allah memuji orang yang menyempurnakan nazarnya. Berarti nazar itu adalah ibadah. Kenapa? Karena tidaklah Allah memuji sesuatu melainkan pasti Allah itu mencintai sesuatu tersebut. Dan tidaklah sesuatu itu dicintai oleh Allah berarti sesuatu itu adalah ibadah. Sebagaimana definisi ibadah yang sudah kita pelajari. Di ayat Al-Hajj ayat 29 surat Al-Hajj, sisi pendalilannya bahwa nazar itu ibadah berdasarkan ayat ini, Allah memerintahkan untuk melaksanakan nazar dalam sabdanya wal yufu nudurahum. Dalam firman-Nya wal yufu nudurahum, hendaknya mereka memenuhi, melaksanakan nazar-nazar mereka. Sekarang dari hadis Nabi, dalil yang menunjukkan bahwa nazar itu ibadah, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kita pernah bersabda, man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'si.
Yang artinya kata Nabi, siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia memenuhinya. Seperti tadi seseorang bernazar untuk puasa Senin Kamis, seseorang bernazar untuk menyembelih domba lalu dibagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan kata Nabi, siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka ia tidak boleh melaksanakan nazarnya, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga adalah ijma, dasar bahwa nazar itu ibadah. Para ulama telah sepakat bahwa nazar itu adalah ibadah. Baik, kita lanjutkan. Apa hukum nazar? Menurut pendapat yang lebih kuat dari beberapa pendapat ulama, hukum nazar itu makruh. Makruh itu tidak disukai oleh Allah. Itu pendapatnya kebanyakan para ulama. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? La tandiru, jangan kamu bernazar. Dilarang sama Nabi. Tapi larangan di sini kata para ulama tidak menunjukkan keharaman, tapi makruh. Apa dalilnya bahwa larangan di sini itu tidak menunjukkan keharaman? Karena hukum asal larangan itu dalam ibadah haram. Dalilnya adalah karena Allah tadi dalam firman-Nya memuji orang-orang beriman yang melaksanakan nazarnya. Karena Allah dalam surat Al-Hajj juga memerintahkan untuk menyempurnakan nazarnya. Lalu kata Nabi, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Nah, ini yang sering kita lalaikan, yang banyak bahkan kita belum tahu. Kata Nabi, karena nazar itu sama sekali tidak akan bisa merubah takdir, tidak akan bermanfaat sedikit pun terhadap takdir. Artinya Pak, mau nadar nggak nadar, nggak bakal merubah takdir kita. Umpamanya ada orang belum dikaruniai momongan, ya, kemudian dia bernadar supaya takdirnya berubah, supaya diberikan momongan. Kalau ternyata di dalam lauh mahfuz takdir orang tersebut nggak punya keturunan, nggak bakal punya keturunan sekalipun dia bernazar. Karena kebanyakan kita masih beranggapan nazar itu bisa merubah takdir, bisa mendatangkan kebaikan. Ini kata Nabi. Kata Nabi, fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Nazar itu sedikit pun juga tidak bermanfaat terhadap takdir. Artinya nggak bakal bisa merubah takdir nazarnya. Lalu dalam lanjutan hadis yang Nabi mengatakan, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu sejatinya hanya dilakukan oleh hamba Allah yang pelit. Pelit Pak, memang betul. Orang yang nazar itu sejatinya pelit. Dia nggak mau ibadah kepada Allah kecuali kalau ada imbalannya. Makanya Nabi mengatakan
wa innama yustakhraju minal bakhil. Sejatinya nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang pelit, maksudnya pelit ibadah kepada Allah. Karena kalau orang yang dermawan, mau Allah kasih apa yang dia minta, mau Allah tidak kasih apa yang dia minta, dia akan terus ibadah. Beda dengan orang yang pelit. Kalau Allah nggak kasih sesuatu yang dimaunya, dia nggak ibadah. Tapi kalau Allah kasih apa yang dimaunya, baru dia ibadah. Makanya para ulama berdasarkan hadis ini mengambil kesimpulan nazar itu makruh. Pertama, Nabi melarangnya. Kedua, Nabi mensifatinya orang yang nazar itu orang yang pelit. Karena orang yang dermawan, dia akan terus ibadah. Mau Allah memberikan apa yang dia cita-citakan atau tidak memberikan yang dia cita-citakan. Kalau orang yang nazar enggak. Kalau Allah luluskan saya ke ITB, saya akan puasa Senin Kamis. Kalau Allah nggak lulus, ya nggak bakal puasa. Kalau nggak dilulusin ke ITB. Itu dalil pertama yang menunjukkan bahwa nazar itu makruh. Makruh itu dari kariha yakrahu, artinya tidak disukai. Siapa yang tidak menyukai Allah dan Rasulnya? Karena memberatkan kita. Sesuatu yang tadinya nggak wajib jadi wajib. Makanya seringkali orang itu ketika udah nazar nyesel. Aduh nyesel, gering berat puasa Daud selama setahun teh. Sebelumnya gue semangat. Kalau Allah kasih saya momongan, saya akan puasa Daud selama setahun. Ternyata benar, dikasih momongan sama Allah. Akhirnya puasa Daud jadi wajib buat dia. Sehingga dia berat, akhirnya dia nyesel. Dalil kedua yang menunjukkan bahwa nazar itu makruh, yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, annahu naha anin nadri. Kata Ibnu Umar, Nabi melarang dari nazar. Larangan di sini bukan nggak boleh, tapi larangan litanzi, makruh, nggak disukai. Karena larangan dalam agama kita itu ada dua. Ada larangan litahrim, larangan yang hukumnya haram. Ada larangan yang sifatnya makruh, hanya tidak disukai saja. Lalu kata Ibnu Umar waqal, lalu Nabi bersabda, innahu la ya'ti bi khairin. Nazar itu nggak bisa mendatangkan kebaikan, kata Nabi. Kalau kamu sudah ditakdirkan nggak sembuh, ya bakal nggak sembuh walaupun nazar juga. Kalau kamu sudah Allah takdirkan nggak punya momongan, nggak bakal punya momongan sekalipun bernazar juga. La ya'ti bi khairin. Ini sabda Nabi ini yang membantah anggapan sebagian orang. Sebagian orang masih beranggapan nazar itu bisa membawa kebaikan, merubah takdirnya, mewujudkan cita-citanya. Enggak, sama sekali. Kata Nabi, la ya'ti bi khairin. Wa inna ma yustakhrazu minal bakhil. Lagi-lagi Nabi mengatakan sejatinya nazar itu cuma dilakukan oleh orang yang pelit. Maksudnya pelit kepada Allah. Karena dia hanya mau ibadah kalau ada imbalannya. Itu orang yang pelit yang kayak gitu. Ya. Orang dermawan itu terus dia akan ngasih walaupun nggak dibalas sama orang. Baik, kita lanjutkan. Dua di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwa hukum nazar itu makruh. Dari mana kita tahu? Padahal Nabi larang nazar itu makruh. Karena seandainya la tandiru, larangan Nabi itu hukumnya haram, Allah gak bakal memuji orang yang menyempurnakan nazar di dalam Al-Quran. Itu sisi pendalilannya. Sehingga semua dalil terkompromikan. Karena memang ada sebagian ulama yang berpendapat nazar itu
haram, kata sebagian ulama. Dalilnya ini karena dilarang. Tapi yang lebih kuat di antara pendapat para ulama, nazar itu makruh, tidak sampai derajat haram. Karena seandainya nazar itu haram, Allah tidak akan memuji orang-orang yang melaksanakan nazarnya di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena bernazar itu tercela. Allah memuji orang yang melaksanakan nazar, menunjukkan ya nazar itu tidak haram. Tidak haram. Bisa dipahami jemaah sampai sini? Sebelum kita lanjutkan, ini penting fikih nazar ini. Karena seringkali kita menemukan sebagian kaum muslimin yang salah, bingung. Setelah bernazar dia menyesal, tidak melakukan apa yang dinazarkannya, tapi nggak bayar kafarat nazar. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan nazar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ada yang namanya nazar mutlak. Nazar mutlak itu tidak dikaitkan dengan keinginan tertentu. Yaitu seseorang bernazar tapi tidak menyebutkan konten keinginannya. Tidak mengaitkan dengan sesuatu yang diinginkannya, cuma mengatakan lillahi alayya nadrun. Kalau bahasa kitanya, wajib bagi saya bernazar. Kalau bahasa kitanya, wajib bagi saya bernazar untuk Allah. Kemudian dia diam. Dia nggak mengatakan wajib bagi saya bernazar jika Allah sembuhkan saya. Nah, nggak bilang gitu. Cuma bilang wajib bagiku bernazar untuk Allah. Dia diam, tidak menyebutkan konten nadarnya, apa yang diinginkannya. Apa yang wajib bagi orang tersebut? Orang yang seperti ini, kata para ulama, orang yang seperti ini wajib bayar kafarat, bayar denda. Orang yang seperti ini wajib bayar kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah, kafarat nazar itu. Apa itu kafarat sumpah? Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89. Sama Bapak ditulis biar nggak lupa. Barangkali kita bernazar, kemudian kita umpamanya nggak bisa melaksanakan nazar kita, atau kita bersumpah lalu kita menyelisihi sumpah kita, demi Allah saya nggak bakal makan di sini lagi. Ternyata makan, lalu bayar kafarat. Berarti, nah kafarat nazar itu sama seperti kafarat sumpah. Yaitu firman Allah surat Al-Maidah ayat 89 yang bunyinya fakafaratuhu. Kafarat sumpah itu kata Allah, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kafarat sumpah itu adalah kata Allah, memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu. Ini yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Kita beli umpamanya nasi padang 1 porsian 10, kemudian kita kasih kepada 10 orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua kata Allah, atau kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Siapa 10 orang miskin tersebut? Kita belikan pakaian, kita kasih kepada mereka, kepada 10 orang miskin. Siapa Ustaz orang miskin itu? Orang miskin itu orang yang punya pendapatan, tapi pendapatannya hanya memenuhi setengah kebutuhan pokoknya. Itu orang miskin. Misalnya ada seseorang gajinya sebulan 2 juta,
kebutuhan pokok sekarang apa aja Pak? Makan, sekolah, listrik, rumah kalau ngontrak, internet mungkinnya kalau sekarang misalnya. Tapi kebutuhan pokoknya 4 juta selama sebulan. Misalnya dia gajinya cuma 2 juta dalam sebulan, maka dia tergolong miskin dalam agama kita. Itu orang miskin dalam agama kita. Orang yang punya penghasilan, tapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhan pokoknya. Yang kedua kata Allah tadi, kafarat nadar adalah memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Au tahriru raqabatin, atau memerdekakan seorang budak. Ini yang ketiga. Atau memerdekakan seorang budak. Lalu kata Allah, faman lam yajid, siapa yang tidak mampu, dia nggak mampu beli 10 porsi makanan untuk orang miskin, dia nggak mampu memberi pakaian kepada 10 orang miskin, dia juga nggak mampu apalagi membeli seorang budak. Ada loh Pak orang kayak gitu Pak, bener Pak, masih banyak. Kita mah Masya Allah hidup alhamdulillah, rumah kita bagus, makan tiap dengan daging sering. Sebagian orang itu Pak, khususnya di kampung-kampung itu masih banyak. Benar-benar mereka tuh miskin. Makan daging itu cuma setahun sekali, cuma pas Idul Kurban. Bahkan kadang mereka kerja seharian, gak dapat apa-apa. Ada orang kayak gitu. Kita mah alhamdulillah. Kata Allah, faman lam yajid, siapa yang gak mampu, yang gak mendapatkan, maksudnya gak mampu, dia gak mampu beli makanan untuk 10 orang miskin, gak mampu memberikan pakaian untuk 10 orang miskin, atau gak mampu memerdekakan 1 orang budak, fasyamu salasati ayyam, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari, kata Allah. Maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Jadi kafarat nadar ada berapa? Ada 4 pilihan. Boleh kita memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau kita nggak mampu atau pengen yang lain, boleh kita memberikan 10 pakaian kepada 10 orang miskin. Memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau memerdekakan 1 orang budak. Atau kalau masih nggak mampu, kita bisa pilih puasa 3 hari. Itu kafarat nadar, sama seperti kafarat sumpah. Makanya hati-hati dijaga lisan kita ini, biar kita itu nggak nyesal, biar kita itu nggak jadi berat. Setelah tadinya kita itu hidup enak, nyaman, luas, jadi berat gara-gara kita nggak jaga lisan kita bernadar. Kalau Allah kasih saya anak, saya akan puasa Daud selama setahun. Ternyata benar dikasih anak sama Allah, kalau harus tunaikan apa yang dinadarkannya. Ya, dan seringnya orang itu jadi menyesal karena berat. Ya, enggak mau adzan dulu silakan. Kita lanjut. Dalil yang kedua, bahwa kafarat nadar itu kafarat sumpah, hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi mengatakan kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratu yamin. Kafarat nadar apabila tidak disebutkan seperti tadi, wajib bagiku bernadar. Dia sampai situ, gak bilang wajib bagiku bernazar akan puasa, atau dia mengaitkan dengan keinginannya wajib bagiku bernazar 3 hari puasa kalau Allah beri aku momongan misalnya. Cuma sebatas dia mengatakan wajib bagiku bernazar, maka kata para ulama orang yang seperti ini harus bayar kafarat. Kafaratnya kafarat sumpah. Kata Nabi tadi mengatakan kafaratun nadri idza lam yusamma kafaratul yamin.
Kafarat nadar, jika orang tersebut tidak menyebutkan apa yang dinadarkannya, maka kafaratnya kafarat sumpah. Kafaratnya kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu apa? Tadi Al-Maidah 89. Masih makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau berarti atau kita bisa pilih Pak, memerdekakan 1 orang budak. Kalau nggak mampu kita bisa puasa 3 hari. Harus berturut-turut atau enggak Ustaz puasa 3 hari ini? Enggak perlu berturut-turut, tapi kalau berturut-turut lebih baik. Yang penting puasa 3 hari dengan niat bayar kafarat nadar. Yang kedua, terkait fikih nadar yang harus kita ketahui, yaitu bernadar maksiat. Misalnya ada orang mengatakan, saya bernadar untuk Allah akan minum khamar misalnya. Atau lafadznya dia mengatakan wajib bagiku bernadar untuk judi misalnya. Seperti itu. Ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang seperti itu? Kata para ulama, orang yang seperti itu yang bernadar melakukan kemaksiatan gak boleh melaksanakan apa yang dia nadarkan. Gak boleh melaksanakan apa yang dia nadarkan. Termasuk nadar maksiat, bernadar dengan sesuatu yang tidak dimilikinya. Misal, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala beri saya momongan, saya bernadar untuk Allah akan jual mobilnya pada KM misalnya. Bukan mobil saya yang dijual, tapi mobilnya pada KM. Itu termasuk kemaksiatan, nggak boleh. Nggak boleh dilaksanakan nadarnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya pernah mengatakan la nadra fi maksiatin. Kata Nabi, tidak ada dan tidak ada nadar dalam kemaksiatan. Wala nadra fi ma la yamlikuhu al-insan. Juga tidak ada nadar pada apa yang tidak dimiliki seseorang. Itu yang pertama tuh yang harus dilakukan oleh orang yang bernadar maksiat. Gak boleh dilaksanain maksiatnya. Yang kedua, dia harus bayar kafarat. Itu menurut pendapat yang lebih kuat. Sama seperti orang bersumpah, umpamanya seperti ini. Saya bersumpah saya bersumpah dengan nama Allah akan minum khamar misalnya. Apakah minum khamrnya boleh dilakukan Pak? Enggak. Tapi apakah sumpahnya itu sah? Sah. Sama seperti nadar juga sama. Ketika seseorang saya bernadar untuk Allah akan melakukan kemaksiatan ini dan itu misalnya. Kemaksiatannya tidak boleh dilakukan, tapi nadarnya sah sehingga dia harus bayar kafarat. Kafaratnya apa tadi? Al-Maidah 89. Itu pendapat yang lebih kuat dari 2 pendapat ulama. Karena sebagian ulama berpendapat kewajiban dia cukup bertobat, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak perlu bayar kafarat. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, nadarnya sah tapi nggak boleh dilakukan. Sama seperti orang yang bersumpah dengan nama Allah untuk melakukan kemaksiatan. Sumpahnya sah, tapi apa yang disumpahkan tidak boleh dilakukan. Sehingga orang tersebut harus bayar kafarat. Harus bayar kafarat. Kalau nggak bayar kafarat gimana Ustaz? Dosa-dosa kalau dia mampu. Dosa. Yang ketiga, bernadar dalam perkara mubah. Seperti misalnya orang mengatakan wajib bagiku bernadar, atau aku akan bernadar untuk Allah akan pergi dari Bandung ke Cileunyi jalan kaki. Misalnya itu nadar mubah. Atau akan pergi ke tempat tertentu
atau akan berdiri di tengah lapangan selama 1 jam. Itu nadar yang mubah. Ya. Maka kata para ulama, orang yang bernadar mubah seperti ini diberikan pilihan antara memenuhi nadarnya, yaitu melaksanakan apa yang dia nadarkan, atau membayar kafarat. Sekali lagi, orang yang bernadar dalam perkara yang mubah, bukan ibadah, bukan saya bernadar akan puasa, saya bernadar akan bersedekah kepada orang miskin misalnya, saya bernadar akan umroh. Dia bernadar sesuatu yang mubah, urusan dunia. Saya bernadar kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan saya momongan, saya akan jalan dari Bandung ke Cileunyi jalan kaki. Saya akan jalan ke tempat ini. Saya akan berdiri di lapangan selama sekian jam misalnya. Maka kata para ulama, nadar yang seperti ini pelakunya diberikan pilihan antara melaksanakan apa yang dia nadarkan, yang kedua membayar kafarat sumpah. Yang keempat, bernadar untuk sesuatu yang makruh. Sesuatu yang makruh. Yang makruh itu apa aja, Pak? Minum sambil berdiri tidak ada kebutuhan, makruh. Itu makruh. Terus apa lagi? Sesuatu yang makruh. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki kanan, masuk masjid mendahulukan kaki kiri, itu makruh dalam agama kita. Ya, itu termasuk makruhan. Atau cerai termasuk makruh dalam agama kita. Mentalak istri hukumnya, hukum asalnya makruh. Dan sesuatu yang makruh kaidahnya, jika ada kebutuhan boleh dilakukan. Boleh dilakukan seperti cerai kalau memang ada kebutuhan. Sudah tidak ada solusi yang lain, solusi A, B, C, D, mentok terus, boleh seseorang cerai. Ya, karena ada kebutuhan. Nah, seperti umpamanya orang nadar mau mentalak istrinya. Saya bernadar akan mentalak istri saya. Kata para ulama, orang yang bernadar melakukan sesuatu yang makruh seperti menceraikan istri, makan sambil berdiri, minum sambil berdiri tanpa ada kebutuhan, masuk masjid mendahulukan kaki kirinya, maka orang tersebut diberikan 2 pilihan sama seperti kasus yang ketiga tadi. Antara melaksanakan nadarnya atau membayar kafarat sumpah. Tapi kalau urusan cerai, walau alam yang terbaik bayar kafarat sumpah, ya. Karena cerai itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat hadis Nabi, makhluk pertama yang bahagia, tertawa dengan perceraian seorang muslim itu syaitan. Perceraian itu hasil perbuatan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, kalau pagi hari iblis itu menyebarkan bala tentaranya, ya, untuk mengganggu kaum muslimin. Kemudian nanti mereka setelah berhasil melaksanakan rencana-rencana jahatnya, mereka balik lapor kepada iblis. Ada yang lapor, saya seharian sama si fulan, sampai si fulan itu durhaka sama orang tuanya. Saya seharian sama si fulan, mengganggunya, maksudnya sampai si fulan itu membunuh saudaranya. Saya seharian sama si fulan, sampai si fulan itu menceraikan istrinya.
Kalau melihat hadis Nabi, maka orang makhluk yang pertama yang bahagia ya atas perceraian dua orang muslim itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Tapi bukan berarti nggak boleh ya Pak. Boleh saja kalau memang itu dibutuhkan, tidak ada solusi lain. Setelah menempuh banyak hal tentunya. Yang kelima, terkait fikih nadar yang harus kita ketahui, yaitu bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kata para ulama, nadar ini ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi nadarnya mutlak, tidak dikaitkan dengan keinginannya. Misal dia mengatakan, saya bernadar untuk Allah akan puasa 3 hari dalam sebulan. Enggak dikaitkan dengan keinginannya. Kalau Allah sembuhkan penyakit saya misalnya, enggak ngomong gitu. Tapi dia ngomong, saya bernadar untuk Allah akan bersedekah untuk 10 orang miskin. Bulan ini saya bernadar untuk Allah akan umrah ke tanah suci misalnya. Itu kondisi yang pertama. Dia bernadar ketaatan, tapi nadarnya itu mutlak, tidak dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Yang kedua, nadarnya itu mu'allaq, nadarnya dikaitkan. Dia bernadar ketaatan, nadar mau puasa, nadar mau umroh, nadar mau menyembelih sapi lalu dibagikan dagingnya, tapi dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Tapi dikaitkan dengan sesuatu tertentu. Maka kata para ulama, kondisi yang pertama, jika seseorang bernadar ketaatan kemudian tidak mengaitkan dengan kondisi tertentu, wajib melaksanakannya. Misal saya mengatakan, saya bernadar untuk Allah bulan depan mau puasa Senin Kamis selama sebulan. Maka wajib saya melaksanakan. Jadi wajib, makanya berat. Kenapa nadar itu hukumnya makruh? Karena memberatkan kita. Yang hukum asalnya puasa Senin Kamis itu sunnah, jadi wajib gara-gara kita sendiri yang mewajibkannya. Bisa dipahami jemaah? Baik. Adapun yang kedua, yaitu nadar yang mu'allaq. Seperti orang tadi mengatakan, jika saya diberikan momongan oleh Allah, saya akan menyembelih sapi lalu dagingnya saya sedekahkan. Saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Saya akan melakukan ketaatan ini dan itu. Misalnya seperti itu. Ia mengaitkan nadarnya dengan apa yang diinginkannya. Apa yang wajib bagi orang seperti ini? Yang wajib bagi orang seperti ini melaksanakan nadarnya kalau keinginannya diwujudkan oleh Allah. Dan tidak perlu melaksanakan nadarnya kalau keinginannya tidak diwujudkan oleh Allah. Jadi terkait keinginannya. Kalau Allah kasih momongan kepada saya, maka saya akan wajib hukumnya menyembelih sapi dan menyedekahkan dagingnya. Tapi kalau Allah tidak memberikan momongan kepada saya, walaupun saya sudah bernadar, tidak wajib bagi saya untuk menyembelih sapi dan menyedekahkannya untuk kaum muslimin. Bisa dipahami jemaah? Itu nadar yang kelima, yaitu nadar yang mu'allaq, ya. Nadar yang mu'allaq. Seperti itu. Mungkin itu jemaah yang bisa disampaikan terkait pembahasan nadar. Silakan barangkali ada pertanyaan. Makruh, tidak disukai. Walaupun kita bernadar tidak akan mengubah takdir. Betul. Sekarang bagaimana hukumnya yang sering terjadi di masyarakat, masalah
ganti nama ketika kecil gitu kan dengan ketika anak itu sakit, istri sakit, ini kayaknya namanya dapat terus diganti namanya. Terus pada itu bagaimana itu ya? Secara asal memberi nama anak itu dianjurkan dengan nama-nama yang baik. Secara asal, karena nama itu adalah harapan, terkandung harapan, doa, ya harapan dari orang tuanya. Makanya pernah Nabi SAW mengganti nama sebagian sahabatnya karena nggak baik. Di kita, mohon maaf kalau ada yang kebetulan namanya sama. Di kita banyak orang yang namanya Mama. Itu nama nggak bagus artinya Pak, artinya mati, Mama mati. Punten kalau ada yang namanya Mama. Enggak, kalau Mehmet, kalau Mama. Apa namanya Mehmet? Selamat Pak. Diganti. Mehmet, Mimin. Ya punten kalau ada kesamaan. Karena artinya mati. Artinya itu mati. Ada orang namanya punten kalau ada Muhammad Sam. Tahu arti Sam itu Pak dalam bahasa Arab apa? Racun. Racun artinya itu. Dianjurkan, nggak wajib, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Apakah ada keterkaitan antara nama seseorang dengan takdirnya begitu? Dengan takdir seseorang? Kalau melihat zahir dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ada keterkaitannya jelas. Ada keterkaitannya. Makanya kenapa Nabi merubah namanya? Makanya Nabi kenapa merubah nama sebagian sahabat? Ada keterkaitan dengan kebaikan kehidupan seseorang. Nama itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada keterkaitan seperti itu, hal seperti itu bukan termasuk tatoyur, bukan termasuk beranggapan sial. Baik, ada lagi silakan. Paman Sam. Racun yang jadi racun. Samsudin mah bagus Pak. Kalau Samsudin matahari agama, penerang agama, bagus. Nama-nama orang Indonesia itu kebanyakannya bagus-bagus. Karena memang dulu orang tua kita rajin-rajin ngaji. Kalau Samsu doang mah matahari. Misalnya Samsu rokok. Racun. Tidak boleh diri sendiri kan itu yang sadar kan materi agama kan ini memuji berlebihan ya memuji itu harapan. Iya, bukan mentazkiyah diri, itu harapan aja. Harapan semoga anaknya menjadi penerang bagi agama. Kalau dirinya sendiri ya mungkin bisa masuk ke mentazkiyah diri, yaitu makruh, tidak disukai. Syarafuddin, Saifuddin, pedang agama, seperti Nabi memberikan gelar untuk Khalid bin Walid. Enggak ada masalah karena orang lain yang memberikan, bukan dirinya. Kalau dia sendiri baru nggak boleh. Ana nih Saifullah, nah, baru nggak boleh. Tapi kalau orang lain yang memberikan nama, memberikan gelar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Para ulama juga seperti itu kan. Para ulama memberikan gelar karena sumbangsihnya untuk Islam yang sangat besar kepada yang lain, Syamsuddin dan seterusnya. Ada lagi? Selamat Pak. Nah, kalau Mehmet, kalau Mamat, baru Pak nggak bagus. Mohon Pak, Sawias kayak ini.
merpati kamar mandi. Cukup jemaah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini lagi diberkahi oleh Allah. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sampaikan di tengah kajian tadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.